Damn. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aika, Arya, lalu ada Salwa, Nadira, Zaskia, saya sendiri Firdaus, lalu ada Kirana, dan kali ini kita berkesempatan hadir di Gedung Indonesia Menggugat. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Dede Ahmad. Bapak Dede Ahmad. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung saja mulai sesi wawancara ini. Sebelumnya, karena sesi wawancara akan dimulai, izinkan saya untuk meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu. Pertanyaan pertama akan langsung dilanjutkan oleh Zaskia. Pertanyaannya yaitu, tujuan didirikan Gedung Indonesia Menggugat apa? Tujuan dulu dibangun Gedung Indonesia Menggugat adalah untuk dipergunakan untuk ruang pengadilan. Jadi pas tahun 30 itu pernah terjadi peristiwa di mana 4 tokoh PNI pernah di persidangan di ruangan ini. Sudah berapa lama didirikannya? Jadi dulu pas awal mula dibangun bangunan ini, dulu itu dibangun pada tahun 1906. Dan baru diambil alih oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan dan mulai aktif sebagai ruang pengadilan itu pada tahun 1917 gitu. Kenapa memutuskan untuk menjadikan Gedung Indonesia Menggugat menjadi museum? Jadi karena yang dibilang akses peninggalan sejarah itu harus dilestarikan dan bisa dibilang untuk dibagikan cerita sejarahnya ke publik atau umum itu sih. Lebih ke edukator tentang kesejarahannya sih. Penulis buku Indonesia Menggugat itu siapa, Pak? Dulu itu Bung Karno pernah membuat nota pembelaan semasa di penjara Bancai. Jadi sebelum dipersidangkan, Bung Karno itu dipenjarakan di Bancai dan barulah dinaikkan ke muka persidangan dan menulis pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Dan sampai sekarang juga buku itu kita abadikan dan dicetak. Pertanyaan selanjutnya bakal dibacakan oleh Nadira. Jadi, adakah perubahan struktur dan infrastruktur dari awal dibangun sampai saat ini? Kalau untuk perubahan otentik secara keseluruhan itu ada ya, dan dimana kan tadi bahwa dibilang bahwa bangunan ini awal mulanya adalah bangunan peninggalan rakyat Belanda juga, cuma diambil alih oleh pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan ruang persidangan. Jadi untuk perubahannya itu sangat banyak sih sebetulnya. Kalau buat Gedung Indonesia Menggugat itu pernah direnovasi atau enggak sama sekali dari zaman dulu? Jadi untuk renovasi itu pernah beberapa kali, dan yang terakhir itu katakanlah terakhir itu 2017, karena kan untuk ornamen yang kayak langit-langit dan sebagainya itu emang udah kropos dan itu harus diganti. Terus selanjutnya bakal ditanyakan soal hal berkesan apa yang ada di Gedung Indonesia Menggugat ini? Berkesan karena bisa dibilang karena bangunan Indonesia Menggugat adalah salah satu cikal perintis kemerdekaan pada waktu itu, dimana sangat saya sukai dan karena bikin motivasi spirit perjuangan Bung Karno sih. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kirana. Kejadian apa yang terjadi di Gedung Indonesia Menggugat? Kejadian, jadi dulu itu pas tahun 1930 itu pernah terjadi peristiwa yang mengembarkan di mana penangkapan dan diadilinya Bung Karno. Jadi pas tahun 30 itu tepatnya 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930 itu pernah terjadi persidangan 4 tokoh PNI. Di antaranya ada Soekarno, Gatot, Maskun, dan Supradinata. Dan itu juga Bung Karno itu pernah membacakan teks pledoi Indonesia Menggugat yang dimana untuk
judul pledoi yang tadi dimaksud Indonesia Menggugat menjadi nama dari gedung ini. Apakah ada nama sebelumnya dari Gedung Indonesia Menggugat? Ya, jadi dulu itu sebelum dialihfungsikan untuk ruang publik, bangunan ini dinamakan Landrat. Kalau untuk Landrat itu bahasa Belandanya untuk pengadilan. Jadi dulu itu pas pengadilan itu namanya Landrat. Apa alasan mengganti nama tersebut menjadi Gedung Indonesia Menggugat? Alasannya karena kan dulu itu lebih ke penjara aktif, bukan penjara ya, ruang persidangan aktif, dan untuk sekarang lebih ke peninggalan sejarahnya. Karena untuk mengenang spirit Bung Karno membacakan teks pledoi Indonesia Menggugat, akhirnya gedung ini dinamakan Gedung Indonesia Menggugat. Nah, segitu aja sesi wawancara dari kami. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Gedung Indonesia Menggugat yang sudah mengizinkan kami selaku siswa-siswi dari SMA Negeri Bandung untuk mengobservasi dan wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Dede Ahmad yang sudah bersedia kami wawancarai. Penutup dari kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan pengucapan kata atau perbuatan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.